Bab 3749. Ada jebakan di bawah. Melepaskannya pergi. Wanita ini benar-benar berpikir terlalu banyak. Setelah mendapatkan harta itu, dia akan segera menangkapnya. Oke, aku akan membukanya. Mulyani Hu tampak ketakutan dan tidak berani berbicara omong kosong lagi, tetapi membuka kotak kayu dalam satu tarikan napas. Sebuah cahaya Reiki yang menyilaukan tiba-tiba menyala di dalam kotak kayu. Semua orang mengabaikan cahaya dan terus bergegas untuk melihat ke dalam. Erikin, aku tidak bisa menunda lagi. Pada saat yang sama, Mulyani Hu mentransmisikan suara dengan keras, lalu melemparkan kotak kayu dan berlari mati-matian ke bawah. Setelah menunda begitu lama, Mulyani Hu juga memikirkannya dengan jelas. Jika Erikin bersembunyi di dekatnya, posisi yang paling mungkin adalah di bawah sana. Paps. Kotak kayu yang terbang keluar digenggam oleh si tua berjubah abu di tangannya, dan ketika dibuka, si tua sangat marah sehingga janggutnya miring ke atas. Di kotak harta karun ini, kecuali banyak jimat yang memancarkan cahaya harta karun yang menyilaukan, sebenarnya tidak ada apapun lagi. Sial, aku bisa-bisanya dipermainkan oleh wanita ini, kejar. Si tua berjubah abu berteriak marah dan membawa orang-orang mengejarnya dengan cepat. Pada saat ini, si tua berjubah abu juga kebetulan mendengar transmisi suara yang dikirim oleh Penatua Agung. Penatua ketiga, putri klan kera dan kultivator biasa itu juga ada di sekitarmu. Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh? Kedua orang itu juga ada di sini. Tidak mungkin. Si tua berjubah abu sangat terkejut ketika mendengar ini. Ramalanku tidak pernah salah. Jika kamu tidak menemukan kedua orang itu, maka kamu harus berhati-hati. Penatua Agung mengingatkan dengan suara berat. Maksudmu, mereka berani melawan kami? Kata si tua berjubah abu sambil mengerutkan kening dengan erat. Namun pada saat ini, si tua berjubah abu tiba-tiba merasakan ada sebuah lapisan kabut yang perlahan-lahan menyebar di tanah yang berada di arah terbangnya Mulyani Hu. Sebenarnya bukan hal yang aneh bahwa kabut atau asap menyebar di tempat ini. Namun setelah diingatkan oleh Penatua Agung, tiba-tiba jantung si tua berjubah abu melonjak beberapa kali. Semua orang bubar, keluarkan harta pertahanan, dan lebih waspada. Semacam intuisi muncul di hatinya, dan si tua berjubah abu langsung berteriak keras. Meskipun yang lain tidak tahu apa yang terjadi, tapi karena si tua adalah pemimpin mereka, jadi semua orang mengeluarkan harta pertahanan mereka. Pada saat yang sama, energi Reiki di tubuh si tua mendidih, dan dia menghantamkan pukulan telapak tangan ke arah bawah. Pukulan telapak tangan ini tidak meledak ke arah Mulyani Hu, tetapi ke arah tanah dengan kabut paling tebal. Pada saat berikutnya, pupil si tua berjubah abu menyusut, kemudian pukulan telapak tangannya tidak menyentuh tanah, tapi tiba-tiba meledak di udara. Kemudian, aura Reiki yang brutal meniupkan kabut hingga bubar, dan memperlihatkan dua sosok yang berdiri di tanah di hutan di depan semua orang. Itu adalah Erikin dan Lela Yuan. Si tua berjubah abu langsung kaget. Penatua Agung benar, dua orang ini memang ada di sini. Dan mereka bahkan sangat berani, mereka tidak berlari ke arah lain, tetapi mengikuti mereka sepanjang jalan. Di atas tanah, Erikin sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa si tua berjubah abu akan tiba-tiba menyerang ke arah tanah. Dan jika dia tidak menghancurkan pukulan telapak tangan ini, formasi yang diatur di tempat dia berdiri sebelumnya akan dihancurkan. Erikin melirik sekilas ke langit, lalu menekan ke tanah dengan telapak tangannya. Woeyeng. Reiki melonjak,
dan satu demi satu cahaya Reiki mengalir seperti aliran air, membentuk barisan cahaya yang menyilaukan di tanah. Eric Kin ini benar saja telah mengatur formasi di tanah. Mulyani Hu sangat gembira di wajahnya, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergerak menuju formasi cahaya. Pada saat yang sama, ruang hampa di sekitar tiba-tiba bergoyang, dan formasi juga terus diaktifkan. Ketika formasi sudah sepenuhnya terbentuk, Mulyani Hu dengan nyaris terbang ke kisaran formasi. Tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Para kultivator sangat marah, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka akan ada orang di tanah, yang bahkan ingin menggunakan formasi untuk melarikan diri. Ada yang tidak beres, cepat berhenti mengejar dan mundur. Namun, ketika semua orang mengejar dengan mati-matian, si tua berjubah abu tiba-tiba berteriak keras. Dari semua orang, dialah satu-satunya yang mendengar dan mengingat peringatan Penatua Agung. Setelah itu, dia memperhatikan dengan seksama bahwa pada saat yang sama formasi teleportasi Eric Kin terbuka, formasi lain juga tiba-tiba memancarkan cahaya di tanah. Hanya saja sinar cahaya ini tersembunyi di bawah formasi teleportasi. Tapi tidak seperti aura ruang yang memancar dari formasi teleportasi, formasi itu memberinya perasaan yang penuh kebahayaan. Orang ini terlalu licik, di posisi yang sama, dia bisa-bisanya mengatur dua formasi yang sama sekali berbeda. Apa? Mundur. Para kultivator lainnya tertegun. Pada saat ini juga, formasi teleportasi diaktifkan, dan sosok dari ketiga orang Eric Kin mereka tiba-tiba menghilang di depan puluhan master organisasi rahasia siluman, dan cahaya yang berada di tanah tidak menghilang karena ini, tetapi menjadi lebih berseri. Bam! Sebuah roh senjata melayang dari tanah, dan kemudian meledak di bawah dorongan formasi. Senjata berharga pecah, dan aura ganas yang meletus membentuk sebuah badai setinggi langit yang langsung menuju ke langit di bawah panduan oleh formasi. Formasi penghancur iblis. Formasi ini mungkin adalah formasi yang paling sering digunakan Eric Kin selain formasi teleportasi. Keuntungan sering menggunakannya adalah selain kecepatan menggambarnya akan menjadi semakin cepat, juga akan membuat formasi lebih halus dan kuat. Formasi mengerikan seperti apa ini? Bocah manusia ini sangat berani, beraninya dia menggunakan formasi pembunuhan pada kita. Bagaimana dia punya waktu untuk mengaturnya? Dari mana dia muncul? Melihat semua yang ada di depan mereka terus-menerus ditelan oleh cahaya Reiki yang mengalir. Perlahan-lahan, hanya tersisa aura ganas yang bergegas datang di pupil mereka. Para kultivator ini berteriak kaget, dan mereka buru-buru mengalirkan harta pertahanan dan Reiki untuk menangkis. Bang bang bang. Antara langit dan bumi, suara ledakan tak ada hentinya, dan puluhan ribu Reiki ditembakkan, bertabrakan dengan teknik pertahanan yang terbentuk oleh para kultivator. Pada saat yang sama, ketika Eric Kin memperhatikan saat ketika semua barang dewa roh senjata itu meledak, dia segera menggunakan formasi teleportasi untuk terbang ke titik di mana dia bertemu Mulyani Hu sebelumnya. Pengaturan yang ditinggalkan Eric Kin di tanah sebelumnya adalah sebuah formasi teleportasi kecil. Tepat saat sosok itu muncul, Eric Kin tiba-tiba merasakan bahwa bekas luka yang ditinggalkan pedang iblis di lengannya tiba-tiba bergetar beberapa kali. Pedang penyangkal iblis ini awalnya mematahkan tubuhnya sendiri, lalu menyeret dewa iblis untuk mati bersama-sama dengannya. Apakah pedang ini merasa sedikit sedih ketika melihat begitu banyak barang dewa hancur? Hanya saja pedang penyangkal iblis ini menghilang dengan cepat setelah membuat sedikit gerakan. Tapi, benda ini ternyata memiliki emosi,
yang layak untuk diteliti setelah memiliki kesempatan di masa depan. Bagaimanapun, Erikin masih ingat adegan ketika pedang penyangkal iblis ini meledakkan serangan dan membuat para master fase penilaian 2 kegagalan tewas dengan satu pedang. Dan ini masih hanya pedang penyangkal iblis yang tersisa. Roh pedang, jika bisa dipulihkan keutuhannya, seperti cara Rian Li membunuh iblis dengan pedang pada waktu itu, kekuatannya akan lebih mengerikan lagi. Pikiran Erikin melintas sesaat, dan kemudian dia melepaskannya begitu saja. Matanya menyapu sekeliling, seolah mengamati sesuatu. Teman seiman Qin benar-benar kuat. Kamu tidak membuang waktu yang telah diperjuangkan olehku. Orang-orang yang keji seharusnya sudah mati semuanya, kan? Mata Mulyanihu memancarkan kegirangan, seolah-olah terbebas dari krisis dalam seketika. Jangan terlalu cepat merasa bahagia. Siapa yang mengatakan bahwa kita telah terbebas dari masalah? Erikin segera memadamkan kesemangatan Mulyanihu. Organisasi rahasia siluman tidak akan melepaskanmu dengan mudah, dan orang-orang itu juga belum mati. Di hutan belantara ini, mungkinkah mereka memiliki begitu banyak orang? Apakah kamu sedang menakutiku? Tanya Mulyanihu dengan kaget. Bersambung.